down, I know you got me, baby. Halo, saya Olivia, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Primagara. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas kelas mata kuliah anti korupsi dengan tema upaya pemberantasan korupsi dengan dosen pengampu Parobi Nutresni, SHMH-CPN. Tahukah kamu satu tindakan korupsi bisa merampas ribuan orang lain? Tapi kabar baiknya korupsi bisa dicegah dimulai dari diri. Bayangkan sekolah tanpa buku, jalanan berlubang, rumah sakit tanpa obat. Semua karena satu hal, korupsi. Korupsi itu alokasi, suap, bohong. Mungkin itu yang cocok dan identik di lingkaran korupsi. Korupsi bisa dimulai dari roti, makannya 6, tapi dibayarnya cuma 4. Selain itu, mulai telat masuk sekolah, nyontek saat ujian, kalau sudah kerja nanti hobinya main sulap. Korupsi itu diibaratkan jika meminjam awannya bersih, tapi lama-lamaan hidup kita game over deh. Korupsi bukan hanya sekedar uang, tetapi juga soal masa depan. Korupsi menyebabkan tidak melatihnya pendidikan, fasilitas umum rusak, peningkatan kemiskinan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, tapi mencuri masa depan kita. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti satu langkah mundur bagi bangsa. Ironisnya, banyak yang menganggapnya hal biasa. Semua orang juga begitu. Inilah yang membuat korupsi terus berkembang. Korupsi dimulai dari hal kecil, titip absen, manipulasi nilai, mengambil yang bukan haknya. Jika dibiarkan, mental korup berkembang, merusak moral, dan menghancurkan kepercayaan. Jujur dan disiplin adalah kunci utama. Bangsa maju karena pemimpin dan rakyatnya menolak korupsi. Jujur itu sulit, tapi korupsi itu merugikan. Setelah kita membahas apa itu korupsi, dampak yang diakibatkan oleh korupsi, sesuai dengan tema video ini, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas itu seperti apa? Seperti pemberian sanksi yang tegas tanpa memandang bulu. Selain itu juga peran lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua yaitu pendidikan anti korupsi. Kenapa pendidikan anti korupsi itu sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi? Karena dengan pendidikan anti korupsi ini bisa menanamkan nilai disiplin, bertanggung jawab, dan kejujuran dapat dilakukan sejak dini di lingkungan sekolah maupun di keluarga. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dalam transparansi dan akuntabilitas ini, pengelolaan dana harus terbuka agar tidak terjadinya korupsi. Masyarakat berhak mengawasi dan mengetahui. Yang keempat yaitu peran masyarakat. Dalam peran masyarakat ini, masyarakat berani melaporkan jika ada tindakan korupsi. Masyarakat tidak menerima atau memberi suap. Serta kontrol sosial orang tua, kebiasaan di masyarakat, dan agama. Upaya pemberantasan korupsi mencakup 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif, yang kedua yaitu strategi detektif, dan yang ketiga yaitu strategi represif. Preventif atau upaya pencegahan, di mana dalam preventif ini telah dijelaskan di awal bahwasanya edukasi dan pendidikan ini dapat menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui pendidikan anti korupsi dan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat. Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi, yang tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih melalui perbaikan sistem pelayanan publik dan tata kelola yang baik. Adapun upaya detektif dan investigasi, yang pertama yaitu penguatan lembaga, yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, di mana di zaman globalisasi ini kita perlu memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satunya yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi korupsi dan melacak transaksi yang mencurigakan. Upaya penindakan atau biasa disebut dengan represif.
Nah, selain penegakan hukum yang tegas, koordinasi antara lembaga juga diperlukan seperti memperkuat koordinasi antara polisi, jaksa, hakim, dan KPK. Kesimpulannya adalah upaya pemberantasan korupsi diantaranya yang pertama yaitu pemberantasan terpadu atau biasa disebut dengan extraordinary measure. Yang kedua yaitu strategi 3 pilar. Yang pertama yaitu kombinasi pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pendidikan anti korupsi, masyarakat, dan reformasi birokrasi dan politik. Keberhasilan anti korupsi bukan hanya sekedar menangkap pelaku, tetapi menciptakan sistem yang lebih bersih dan budaya anti korupsi yang kuat dalam masyarakat. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi. Kita sebagai Gen Z, kita bisa memiliki peran anti korupsi. Bisa dilakukan dengan hal yang paling kecil, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sekecil apapun, mulailah dari diri sendiri. Kalau kita diam, siapa yang akan bertindak? Apa menurutmu korupsi bisa benar-benar hilang? Berani berkata jujur menjadi teladan dalam hal kecil. Indonesia bebas dari korupsi bukan hanya mimpi, tetapi juga tujuan yang dapat kita wujudkan bersama-sama. Dimulai dari kita sendiri, dimulai dari sekarang.